berkas bandingnya nggak dimasukkan Nggak atau dimasukin. tidak digarap? Tidak dimasukin, tapi kita menyatakan tidak terima. Anu itu masih ada itu dari pengadilan itu menyatakan tidak terima putusan. Jadi sebenarnya kita Jadi sebenarnya belum jelas status hukumnya. iya, kita benar Mas. Jadi artinya kita Belum inkrah. belum ingkrah. Kembali di Menolak Lupa, mencoba menyelesaikan sejumlah persoalan yang tertinggal di masa lalu untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Saya Hardi Hermawan, masih bersama dengan Nisar Dahlan, aktivis mahasiswa tahun 77 dan 78, yang juga mantan anggota DPR, yang kemudian juga aktif sampai sekarang di Partai Persatuan Pembangunan. Jadi sepanjang karir politiknya, sepanjang kegiatan sebagai aktivis, pernah ditahan 11 bulan, divonis 11 bulan, masih banding juga, tapi kemudian tidak karuan kasus itu, lalu bekerja sebagai aparatur sipil negara, ASN di PNS. Batan. Iya. Itu tahun 78 juga, berarti 79 ya? 79. 20 tahun kemudian, iya. barulah apa yang Anda suarakan di tahun 78 Iya. itu terjadi. Pak Harto mundur. Pak Harto mundur. Anda ngapain waktu itu? Waktu mundur itu Iya. dia. Waktu rame-ramenya reformasi, Anda sedang di mana? Kita tetap dihubungin, malah karena kita dianggap senior, kita bikin forum ini reformasi. Iya. Saya bersama teman-teman bikin forum demokrasi, dan banyak sekali yang bisa dilakukan waktu itu, Mas. Sehingga waktu itu ada terbuka juga pembuatan partai. Oke. Jadi karena saya punya latar belakang sebagai anak Masyumi dan HMI, berkumpullah nih teman-teman yang satu ideologi ini, termasuk waktu itu Yusil, Ya. MS Kaban, Yusril, Sahar Hasan, Sahar Hasan, Hartono Mardiono, Ahmad Sumargono, ya. Dan dibidanin oleh Dewan Dakwah Tuh. Indonesia. Keluarga besar Bulan Bintang. Keluarga besar Bulan Bintang. Jadi kita berkantor pertama itu di Keramat Raya 45. Ya. Nah, mulailah saya berkiprah mempraktekkan bagaimana melakukan politik praktis gitu. Mendirikan partai. Jadi sambil belajar. Waktu itu Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang. Ya. Jadi saya dipercaya waktu itu pertama itu menjadi Ketua Departemen Lingkungan Hidup. Karena waktu masih mahasiswa saya ini pecinta lingkungan hidup. Saya dulu geolog juga ya. Saya dulu dekat dengan Pak Emil Salim. Karena beliau ini yang mendirikan Kementerian Lingkungan Hidup dulu. Jadi saya sangat cinta sekali dengan masalah lingkungan hidup. Saya ditempatkan sebagai ketua bidang lingkungan hidup. Nah, dalam perjalanannya itu tahun 1999 pemilu pertama. Jadi waktu itu masih masih apa istilahnya itu ya, daerah masing-masing itu ya, dapil itu ya. Nah, saya mencalonkan diri di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kampung asal leluhur. Betul. Okay. Nah, waktu itu setelah dihitung-hitung, Kabupaten Agam tuh suaranya terbesar. Lolos lah kalau gitu. Nah, dengar dulu, terbesar. Kedua, Payakumbuh. Oke. Bukan Payakumbuh, dekat Payakumbuh itu Fadlizon waktu itu. Jadi bersainglah saya dengan Fadlizon nih. Suara sama kuat nih. Iya. Sementara ada juga di situ mendaftarkan diri MS Kaban di Bukit Tinggi. Bang Kaban juga Sumatera Barat kan waktu itu ya. Cuma dia nomor 11 ini. Saya nomor 1. Urutan anunya kabupaten itu. Nah, sebenarnya secara yuridis saya yang harus jadi. Tapi Yusim bilang sama saya waktu itu, Engku, dia panggil saya Engku. Ini sekjen kan sudah bersusah payah untuk menjalankan roda partai. Kita berikan saja kepada dia, katanya.
Saya bilang saya tidak keberatan sebenarnya. Cuma bagaimana menghadapi Fadlizon? Saya juga suara terkuat. Sidang lah ini. Wah, sidang itu hampir ribut itu. Akhirnya kan yang menentukan itu kan ketua umum. Dengan majelis syuro istilahnya itu. Ya diputuskanlah MS Ka'ban yang jadi masuk. Wakil dari Sumatera Barat itu. Ya. Cuma saya sempat bercanda sama Kak Badban. Lo kembalikan dong suara gue. Saya bilang gitu ya. Bercanda. Dia bilang ya tenang aja lah. Tapi dia bantu saya waktu ngambil S2. Biaya S2 saya dibantu sama dia. Ya. Nah jadi itulah. Dan tahun 1990. 2004 saya maju lagi, Mas. Masih bulan bintang. Masih bulan bintang. Tapi kendali udah saya pegang ini sekarang ini. Masih Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, ini suatu hal yang aneh buat saya, Mas. 2004 itu. Kenapa? Boleh dikatakan saya tidak mengeluarkan biaya yang banyak, Mas. Anda percaya nggak? Saya cuma mengeluarkan uang 60 juta untuk jadi anggota DPR RI. 60 juta? 60 juta. Nah, itu biarpun tahun 2004, tapi tetap itu terlalu kecil. Makanya itu, orang mengatakan waktu itu Bang Nizar tawadu. Tawadu tahu-tahu duduk. Benar, 60 juta itu pun juga dari teman-teman. Dia tahu saya maju untuk jadi caleg, pada nanya, Zar, berapa nomor rekening lo? Ada yang kasih 5 juta, ada yang 15. Ada teman yang dari Bandung, dia punya konspeksi, Zar, ntar gua kirim 1 truk ya katanya. Kaos atau apa katanya. Ada juga bendera, ada teman juga yang ngasih. Dikirim itu ke Sumatera Barat. Waduh, banjir banjir kaos, banjir bendera. Nah, di Sumatera Barat saya ini termasuk anak tokoh, Mas. Jadi ayah saya itu dulu ajudannya Pak Nasir. Dan Menteri Pak Nasir kan pernah dengar kan, Ketua Masumi. Dulu waktu PRRI, beliau itu lari kaburnya ke Sumatera Barat. Yang mengajunin beliau ini, ayah saya, karena ayah saya itu tentara. Jadi ayah saya itu jadi ajudan lah. Sempat dibawa ke rumah. Sampai sekarang, Mas, rumah saya itu di Tanjung Sani Maninjau itu masih ada bekas-bekas peluru mitrailleur. Ketika orang tahu bahwa ada Pak Nasir di situ, tapi alhamdulillah sebelum ditembakin itu rumah, Pak Nasir udah dibilang sama ayah saya udah kita tinggalkan. Belum sampai 20 meter, Mustang dulu kan Mustang namanya. Pesawatnya. Iya, yang wah habis tuh rumah, Mas. Di mitrailleur sama 12,7 itu masih ada buktinya sekarang. Jadi waktu mengenai renovasi saya bilang jangan diapa-apain. Bukti sejarah. Nah, karena ayah saya ini tokoh masyarakat di Sumatera Barat, teman-temannya masih ada, Mas. Modal sosial. Masih ada. Jadi ketika mereka tahu saya maju jadi caleg, dibantulah. Tokoh-tokoh masyarakat itu nih, dia bilang, ini Nizar Dahlan, anaknya Haji Dahlan, maju untuk jadi calon anggota DPR. Siap, harus dibantu. Mas, dukung buat saya tuh luar biasa. Modal saya tuh enggak ya, Mas? Saya bawaan sarung sama baju koko sama kopiah. Saya datangin tuh ustadz-ustadz atau buya-buya tuh, Buya. Ini Buya, tanda terima kasih. Wah, terima kasih ya. Ya, mudah-mudahan kamu jadi deh. Jadi ketika nama saya masuk, orang kaget. Sampai orang bilang, itu Nizar tawadu, tahu duduk. Masuklah saya ke DPR. Saya pun juga kayak orang linglung juga. Apa iya nih saya jadi anggota DPR, saya bilang. Tapi jadi kan? Nah, akhirnya jadilah saya masuk di Komisi 7 SDM karena saya geologi. Wah, di DPR lebih ganas saya, Mas. ya, kita tahu kiprahnya beliau di DPR. Iya. Tapi gini, Anda 98 melihat kan gerakan mahasiswa pada waktu itu seperti apa? Apa yang membedakan dengan tahun 78? Jadi saya melihat 98 itu begini, Mas. Ada faktor-faktor X. 98 ada faktor-faktor X. Apa itu faktor X? Faktor X, tentara ikut campur tangan. Itu yang membuat lebih efektif, maksud Anda? Jadi dulu pernah kita diskusikan itu. Ketika kita masih di penjara dulu,
Kenapa gagal 78? Ya, kita pernah didiskusikan tuh. Ini kalau tidak ada daya tempur, daya penguat, kita ini nggak akan berhasil. Salah satu yang menjadi daya tempur yang kuat itu adalah tentara. Pernah kita diskusikan itu. Nah, sepertinya waktu tahun 98 tuh kan kita tahu kan siapa Panglima ke Malang kan, kosong kan Jakarta kan. Nah, dibikinlah semacam eksiden melakukan penembakan terhadap mahasiswa Trisakti di Semanggi. Akhirnya memang udah dimodifikasi. Nah, tapi kan saya nggak berani bercerita seperti ini terlalu dalam apa betul tidak. Tapi analisis saya seperti itu. Jadi kenapa ikut tentara itu nyata. Sehingga waktu itu polisi kan sempat digebukin juga sama masyarakat. Jadi pada waktu tahun 78 Anda menghadapi kekuatan yang sangat solid. Betul. Jadi tidak ada yang tentara yang mendukung mahasiswa. Sehingga mahasiswa gagal. Iya, karena gara-gara ini aja, cuma moral force aja. 98. Nah, tentara ikut campur tangan. Sepertinya ada ketidaksolidan dalam tentara sehingga sebagian mendukung mahasiswa. Cuma kan orang tidak mau membuka itu persoalan itu. Padahal mahasiswanya gerakannya masih gitu-gitu juga, masih sama juga lah katakan. Malah kalau kita melihat tidak begitu solid waktu 98 itu. Cuma ada yang tukang kipas. Baik. Nah, yang tukang kipas ini tentara. Saya ingin tahu yang tahun sekarang. Ada lagi gerakan mahasiswa yang mulai muncul belakangan ini dan Anda juga ikut-ikut dengan yang namanya petisi 100. Iya. Tapi nanti kita bahas di segmen berikut. Kami akan segera kembali. Ya. Saya termasuk petisi 100. Oke. Di petisi 100 tuh banyak juga jenderal-jenderal. Kemarin tuh bicaranya mengebung-gebung, Mas. Ketika kita mengadakan silaturahmi, ada juga bekas Kak Saal di situ. Ada bekas Pak Soeharto namanya. Banyaklah beberapa jenderal. Mereka bikin semacam kelompok kerja gitu ya.